Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau, mengikuti syariat beliau dan beristiqamah hingga yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimin rahimakumullah. Seperti biasa, sebelum kita masuk pada materi baru, apa? Murajaah dulu. Dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan yang lalu, ya kita murajaah, kita ulangi dulu, kita baca lagi faedah yang sudah kita pelajari bersama supaya tidak lupa. Tidak lupa. Baik, untuk pertemuan yang kemarin kita bahas apa? Bahas apa jemaah? Penyebab masuk surga dan neraka. Dinukil dari hadis berkisah tentang seseorang atau dua orang yang masuk surga dan satunya lagi masuk neraka gara-gara apa? Lalat. Semangat, Masya Allah. Ini pompong lagi ingat ini. Jadi lagi ingat kisahnya, lagi ingat faedahnya. Jadi semangat. Moga-moga semangat ini senantiasa bertambah dan bertahan, ya, sehingga murojaahnya semakin kencang. Dari hadis penyebab masuk surga dan neraka karena sebab lalat yang sudah kita jelaskan dan kita pelajari bersama di pertemuan yang lalu, ada beberapa faedah yang sudah kita gali dan sudah kita bahas. Di sini telah disebutkan oleh penulis, hafizallahu taala, ada 10 faedah. Ada 10 faedah. Yang ikhwan dulu atau yang akhwat dulu? Yang akhwat dulu. Apa faedah yang pertama? Apa faedah yang pertama di pertemuan yang lalu? Masuk surga, masuk neraka gara-gara lalat. Apa faedah yang pertama? Yang ikhwan, apa? Penjelasan bahaya kesyirikan. Meskipun hal yang kecil atau sedikit. Nomor 2 apa itu? Apa faedahnya nomor 2? Kesyirikan menyebabkan pelakunya masuk neraka dan sebaliknya apa? Nah, ini ketahuan ini, tidak murojaah ini di rumah ini, nggak dibaca ulang ini, ya. Loh, kalau sampean semua beralasan, ya kan anak sibuk Ustaz. Ya Allah, sesibuk apa sih? Nabi yang tiap bulan perang pertaruhkan nyawa, saya tetap belajar kok sama malaikat Jibril, betul nggak? Iya. Padahal udah dijamin surga. Lagi kita nggak ada jaminan surga, ya Allah suruh belajar, susah. Pantes kita nggak dijamin surga. Kenapa? Belajar aja susah, apalagi beramal. Ya, sebenarnya kita nggak bakal bisa berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya sibuk gitu. Kita nggak bakal bisa, ya. Jadi faedah yang kedua, kesyirikan mendapatkan neraka, menyebabkan masuk neraka, dan tauhid menyebabkan masuk surga. Yang ketiga apa itu? Apa faedah yang ketiga, jemaah? Ini kalau nggak jawab mana skip nih, betul. Itu faedah keempat sebenarnya.
Ya, jangan meremehkan dosa sekalipun dosa yang kecil. Sekalipun dosa itu dianggap kecil. Karena gunung pun itu berasal dari kerikil yang kecil. Oke, sekarang apa sih perbedaan dosa besar dan dosa kecil? Apa perbedaannya? Kalau dosa besar ada ancaman di dunia dan di akhirat. Kalau dosa kecil tidak ada ancaman khusus, ya, tidak ada ancaman khusus. Tapi setahu kita rata-rata dosa kok besar semua, banyak ancamannya. Ya, bahkan beberapa saat yang lalu pun kita sulit untuk menyebutkan contoh-contoh dosa kecil. Nah, padahal kita sering meremehkan dosa. Tapi giliran suruh menyebutkan dosa kecil, pada saat meremehkan dosa dan melakukan dosa, itu terfikirkan bahwasannya ini dosa kecil. Wah, nggak apa-apa, ini cuma dosa kecil gitu. Ya kan? Iya, tapi giliran sudah sebutkan apa dosa kecil, bingung. Nah, itulah manusia. Oke, faedah yang selanjutnya apa tadi yang terlewatkan sebelumnya dosa? Faedah ketiga apa? Kalau tadi kan keempat. Manusia bisa terjatuh dalam syirik tanpa ia sadar. Jadi bisa musyrik tanpa sadar. Apabila apa? Apabila ia melakukan kesyirikan, ya, dan ia menganggap remeh kesyirikan tersebut. Nah, kemudian faedah yang kelima apa? Apa faedahnya? Apa faedah yang kelima? Waduh, nggak nyatet ini. Bahwasannya terkadang manusia itu masuk ke neraka gara-gara apa? Bisa jadi karena nggak ada niatan untuk syirik, betul nggak? Jadi awalnya nggak ada niatan untuk syirik, tapi karena dia melakukan kesyirikan akhirnya masuk neraka, itu bisa. Ya, kemudian faedah selanjutnya apa itu? Apa faedah selanjutnya? Bahwasannya seorang muslim yang melakukan kesyirikan bisa membatalkan keislamannya. Ini hati-hati, ya, karena tidak ada penjelasan secara tafsil atau secara terperinci dari Nabi tentang masalah seseorang yang berkurban meskipun hanya dengan seekor lalat. Ya, tapi dia masuk ke dalam neraka karena itu menunjukkan seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka karena sebab kekufurannya. Dan ini menunjukkan bahwasannya seorang muslim ketika melakukan kesyirikan tanpa ia sadari dia terjatuh ke dalam kekufuran. Kemudian yang ketujuh, apa itu? Apa yang ketujuh? Kemarin Anda jelaskan berapa ya kan? 10. 10. Apa? Yang ketujuh? Yang dianggap atau yang menjadi tolak ukur adalah amalan hati, bukan sekedar amalan zahir, betul nggak? Yang penting niatnya. Jadi kalau niatnya baik, meskipun zahirnya itu amalannya sedikit, bisa jadi besar. Terkadang zahirnya amalannya banyak, besar, bisa jadi sedikit karena salah niatnya. Oke, kemudian yang ke-8 apa itu? Bahwasannya menyembelih termasuk ibadah. Jadi nggak boleh ditujukan kepada selain Allah. Ke Nyi Roro Kidul, ke Dewi Sri, ya, ke dewa ataupun dewi-dewi yang lain. Ini tidak boleh. Ya, atau ke pohon, atau ke batu, ke tempat keramat. Karena hukum masalah menyembelih itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh dipalingkan darinya. Kemudian yang ke-9 apa? Keutamaan tauhid dan besarnya buah manis dari tauhid. Kemudian terakhir, keutamaan sabar di atas kebenaran. Pas nggak ini sama kondisi kita nih? Pas, Pak. Sampean lagi murojaah sabar, Pak. Sampean lagi kajian nyatet sabar.
lagi kajian konsentrasi untuk mendengarkan, sabar. Jadi jamaahnya juga sabar, narasumbernya juga sabar dalam menyampaikan ilmu, sabar juga dalam ngadepin jamaahnya yang nggak murojaah. harus sabar juga ngadepin jamaahnya yang nggak nyatet gitu ya, itu harus sabar. Jadi dua-duanya harus sabar. Yang jamaahnya sabar ketika mencatat, ketika murojaah, ketika harus mengulang kembali pelajaran, ya harus sabar. Gurunya pun juga harus sabar. Nah, begitu. Karena kesabaran itu bukan sekedar ketika mendapatkan ujian saja, tapi kesabaran yang sebenarnya adalah ketika berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam proses kita membangun keilmuan kita harus belajar sabar. Kita nggak hidup di zaman Imam Syafi'i kok. Kita hidup di zaman modern yang akses ilmu begitu banyak, betul kan? Iya. Tapi memang dasarnya kita malas aja. Jadi ilmu kita memang sedikit gitu. Mungkin kalau Imam Syafi'i hidup zaman sekarang pusing lihat kita ini, kok bisa ya? Orang zaman sekarang hadis sudah dikumpulkan, saya aja sudah capek-capek ngumpulin hadis nggak kalian hafal. Saya udah nulis kitab al-um, kitab fikih nggak dipelajarin juga. Bahkan banyak orang nggak tahu tentang fikih, tentang akidahnya Imam Syafi'i gimana. Mungkin Imam Syafi'i melihat internet sekarang, melihat media sosial sekarang, geleng-geleng. Kok bisa dulu saya susah nyari ilmu, bisa jadi ulama, imam, madhab. Sekarang orang yang terbentang ilmu yang luas tapi nggak bisa mengambil ilmu yang banyak. Apa yang hilang dari itu semua? Keberkahan. Benar nggak? Keberkahan usia, keberkahan waktu, keberkahan ilmu itu hilang dari kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa memanfaatkan fasilitas ilmu yang sudah ada. Jadi malu kalau kita tidak bisa mendapatkan ilmu di zaman now, ya, di tengah menyebarnya ilmu yang begitu banyak lewat HP. Lu sampean lu bisa ya masuk sendiri pemberitahuan tulisan di Facebook, di mana, di Instagram, di WA, di grup segala macam, atau sampai pengen lihat video via YouTube bisa. Tapi ya kembali lagi, karena keberkahan usia waktu kita sudah semakin hilang dan menipis, sehingga kemauan dan keinginan kita untuk belajar ilmu agama itu sedikit demi sedikit mulai hilang. Betul nggak? Iya. Meskipun dalam tanda kutip sudah ngaji. Hati-hati, jangan ada anggapan anak karena anak sudah ngaji. Enggak. Orang sudah ngaji aja masih tetap begini kita. Benar nggak? Iya. Ya, maka kita harus menyadari bersama hisab kita di hadapan Allah itu berat dan semua amalan kita dipertanggungjawabkan. Jika seandainya kehidupan dunia yang sementara lagi singkat ini kita tidak bisa manfaatkan untuk kebaikan, lalu apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita lanjut lagi pada bab yang baru. Pada bab yang baru yang telah ditulis oleh penulis rahimahullahu taala. Babun la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab larangan menyembelih untuk Allah, menyembelih untuk Allah di tempat yang di dalamnya biasa digunakan untuk menyembelih kepada selain Allah. Nah, ini ada larangannya. Jadi intinya jangan menyembelih di tempat yang biasanya di situ ada acara penyembelihan kepada selain Allah. Ini nggak boleh. Ya, ini nggak boleh. Nanti akan ada dalilnya. Contoh nih, contoh. Apa contohnya? Kalau kita RPH ya, rumah pemotongan hewan, itu kan ada standarnya ya, ada halalnya segala macam ada. Insya Allah kalau di Indonesia ada. Kemudian itu pun yang disembelih insya Allah hewan-hewan yang sifatnya halal, sapi, kambing, ayam dan yang lainnya. Sekarang bolehkah seorang muslim
menyembelih hewan yang halal seperti sapi, kambing, ayam di tempat, mohon maaf, tempat penyembelihan babi contohnya. Iya enggak? Iya. Ini pasar apa dulu sejarahnya? Kenapa kok disebut gitu? Kenapa? Karena dulu ya. Sampai sekarang ada? Nggak ada. Oke, dulu sejarahnya mungkin di pasar itu, Ana nggak tahu ya. Makanya Ana tanya gantung. Kalau salah ya koreksi. Kalau salah ya jangan salahin Ana. Ana kan terima informasi saja. Karena di pasar itu dulu digunakan untuk menyembelih babi. Kalau sekarang gimana? Boleh, karena sudah tidak digunakan untuk itu kan. Paham ya sampai sini ya? Sudah sterilisasi, sudah nggak ada. Kalau sekarang seandainya ada seorang menyembelih sapi di RPH tapi di situ khusus untuk babi, boleh atau tidak? Hah? Nggak boleh. Karena pertama, hewan yang disembelih itu adalah hewan yang haram. Kemudian otomatis mana ada orang nyembelih babi ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Bismillah, Allahu Akbar, yang disembelih babi. Mau disembelih atau tidak disembelih babi tetap haram. Kalau toh seandainya ada RPH tempat pemotongan babi contohnya, maka sama seperti halnya seseorang yang melakukan penyembelihan, prosesi penyembelihan di tempat yang di situ sudah ma'ruf, sudah dikenal prosesi penyembelihan kepada kesyirikan, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Contoh, wah ini kalau membuat contoh agak ekstrim dikit, nggak apa-apa ya. Contoh, ya, ada tempat penyembelihan, contohnya di pinggir laut, ya kan, di tepi pantai. Yang mana tempat penyembelihan itu biasanya digunakan untuk prosesi upacara. Apa contohnya? Wah, antum yang jawab lo ya. Upacara larung saji, ya kan? Otomatis di situ sembelihannya kepada selain Allah, sekalipun menyebutkan nama Allah. Bismillah, Allahu Akbar, tapi kepalanya diantar ke Nyi Roro Kidul, mau dibuat gulai mungkin. Ya kan? Maka ketika kita menyembelih di tempat itu, meskipun itu bukan untuk penyembahan kepada Nyi Roro Kidul, itu nggak boleh. Kayak nggak ada juga tempat lain, ya kan? Cari aja tempat yang lain yang steril dari hal-hal seperti itu. Kenapa tidak boleh? Karena ditakutkan menyerupai. Ditakutkan menyerupai penyembelihan kepada selain Allah, yang pertama. Kemudian juga ditakutkan nanti terjadi anggapan dari orang yang melihat, dikira itu sembelihan untuk Nyi Roro Kidul. Padahal kita maksud yang menyembelih untuk siapa? Diri kita sendiri, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam syariat nanti ada dijelaskan tentang saddud dzari'ah. Penulis rahimahullah taala membawakan ayat dalam surah At-Taubah ayat 108. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, la taqum fihi abada, janganlah engkau berdiri untuk salat di dalamnya selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ya. Sesungguhnya masjid yang didirikan di atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba, dasar takwa, min awwali yaumin, dari pertama kali, sejak hari pertama dibangun, ahaqqu an taquma fi, itu lebih berhak apabila engkau ya berdiri untuk salat di dalamnya. Ya, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang mencintai atau suka, orang-orang yang suka atau ingin senantiasa membersihkan diri mereka dari dosa, yaitu orang-orang bertaubat. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersuci atau orang-orang yang bersih hatinya. Ayat ini sebenarnya ada ayat sebelumnya, di ayat 107. Di ayat 107. Ayat ini berkisah, nih kalau kita kembali ke histori ya, dan anak yakin insya Allah antum paling senang sama histori lah. Ya,
tentang sejarah. Tapi mohon didengarkan dengan seksama, jangan lain alam dulu. Nanti lain alamnya setelah pengajian pulang silakan pindah alam, tidak apa-apa. Ya, ke alam mimpi. Ya, jadi ayat yang 107, ini kan 108 ya di sini ya. Ayat 107-nya itu bercerita tentang orang-orang munafik yang mereka mendirikan masjid dirar. Masjid ini dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masjid dirar. Dirar itu artinya membuat makar keburukan. Masjid yang digunakan untuk membuat makar keburukan. Ya. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qablu la yahlifunna in aradana illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Jadi orang munafik ini bangun masjid dirar, bangun masjid di dekat Masjid Quba. Bangun masjid di dekat Masjid Quba. Apa tujuannya? Tujuannya untuk nyaingi Masjid Quba. Ya, jadi ada kisahnya itu. Orang munafik ini yang ada di Madinah itu surat menyurat dengan tokoh munafik yang bernama Abu Amir yang berada di luar Madinah. Abu Amir ini mengirimkan surat menyurat dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik di Madinah, untuk membuat makar rencana menghancurkan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Abu Amir ini membuat rencana, membuat kedok. Rencana berupa kedok dengan cara mendirikan masjid. Kedoknya itu masjid, motifnya itu membuat masjid, tapi tujuannya adalah untuk menyusun rencana menghancurkan Masjid Quba, menghancurkan masjid Nabi SAW, menarik simpati kaum muslimin supaya kaum muslimin salat di masjid itu dan mengikuti langkah mereka menghancurkan Nabi SAW. Jadi niat banget kan mereka menghancurkan Islam dengan cara bangun masjid. Galang dana dulu, kemudian apa? Bangun masjid untuk bangun makar. Ternyata ketahuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW. Jadi dibangunlah masjid dirar. Dibangunlah masjid dirar. Di situ mereka buat rencana pembunuhan kepada Nabi. Mereka buat rencana di masjid itu. Mereka enggak mendirikan sholat kecuali malas. Mereka mendirikan sholat hanya untuk menarik perhatian manusia. Selain itu tidak. Mereka gunakan untuk membuat makar. Mereka tidak gunakan untuk ibadah. Mereka gunakan untuk bermaksiat. Mereka gunakan untuk melakukan kesyirikan, kekufuran, melawan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya, ketika mereka menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bisa nggak sholat di masjid kami? Tujuan untuk apa sih? Untuk cari muka, cari nama kepada Nabi SAW, supaya kaum muslimin mau sholat di masjid tersebut. Lah ini loh Nabi sholat sini, masa kamu nggak sholat, begitu kan? Iya. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu di surah At-Taubah ayat 107 ini, tujuannya untuk menyadarkan Nabi dan kaum muslimin agar supaya tidak beribadah di tempat maksiat. Supaya tidak beribadah di tempat maksiat, sekalipun bentuknya itu adalah masjid. Paham sampai sini ya? Tapi karena masjid itu dikenal digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah, maka tidak boleh seorang muslim sholat di masjid yang terdapat maksiat. Apa maksiat di sini? Kekufuran. Kenapa? Karena kalau dia sholat di tempat itu, maka dikhawatirkan pelan-pelan dia pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang yang ada di masjid itu. Betul nggak? Iya. Makanya hati-hati dalam beribadah kepada Allah. Jangan beribadah di tempat-tempat kesyirikan. Jangan beribadah di tempat-tempat kekufuran. Contoh nih, seperti ada antum menjumpai gua untuk bertapa, orang nyari wangsit contohnya. Orang nyari apa? Pesugihan. Ya kan? Orang melakukan kesyirikan di situ. Meletakkan apa contohnya sesajen dan yang lainnya. Antum sholat di gua itu boleh atau tidak?
Boleh? Jangan, tidak boleh. Kenapa? Karena di situ adalah tempat yang dikenal melakukan kekufuran dan kesyirikan. Kita tidak boleh sholat di tempat seperti itu. Jadi silakan cari masjid yang jelas-jelas itu masjid, yang ada adzannya, ada iqamahnya, ada imamnya, ada makmumnya, yang benar-benar menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam masjid dan tidak ada unsur kemaksiatan. Ya, jadi hati-hati. Nah, begitu pula dengan masalah beribadah kepada selain Allah di masjid. Ini mohon maaf, ini pembahasan yang agak dalam sedikit, yaitu berkaitan dengan sholat di masjid yang terdapat apa? Makbarohnya. Atau makbaroh ya, terdapat kuburannya. Ya, ini perlu diperinci. Jadi kalau toh seandainya ini masjid nih, tanahnya masjid nyampe mana? Nyampe pagar sini ya Pak ya. Ini tembok ini batas terakhir tanah masjid ini. Di belakangnya ada nggak? Nggak ada. Oke. Tanah masjid lagi sampai mana lagi? Sekolah itu termasuk tanah masjid? Sekolah ini loh termasuk tanah masjid nggak? Masuk ya. Masuk satu wakaf tanah masjid, lingkungan masjid. Oke. Sekarang kita lihat di belakang sekolah ini ada kuburan. Boleh nggak sholat di masjid ini? Boleh, karena status tanahnya beda. Kalau status tanahnya beda, itu boleh. Aman. Tinggal dikasih pembatas saja supaya nggak terlihat antara masjid dan kuburan itu jadi satu. Paham sampai sini ya? Nah, kalau sekarang bagaimana apabila ternyata di tanah itu, di satu tanah yang statusnya sama, entah itu tanah masjid ataupun tanah pemakaman, di situ terdapat salah satu di antara keduanya. Maka dilihat mana di antara dua unsur ini yang lebih dulu. Siapa yang lebih dulu, dia lebih berhak. Yang datangnya belakangan, maka dia berhak untuk dipindahkan. Paham sampai sini ya? Makanya tidak boleh dalam Islam seperti itu. Nabi SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat ya orang Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa itu masjid? Masjid itu tempat makanun lis sujud, tempat untuk sujud. Ya, oleh karenanya kalau satu wilayah maka silahkan dipilih. Mau tanahnya ini dipotong, tahu dipotong ya maksudnya ya, dirubah statusnya, kemudian dikasih pembatas, itu solusi. Sepaham nih contoh. Jadi ada kuburan di sebelah sini contohnya, tapi masuk ke tanah masjid. Akhirnya pemilik tanah atau pewakaf mengatakan, sudah, wakaf untuk masjid saya lepas bagian ini untuk kuburan. Boleh enggak? Dengan merubah status tanahnya, boleh? Supaya enggak ada pergeseran antara kuburan dan masjid, boleh? Boleh. Tapi di situ nanti dikasih pembatas lagi. Paham ya sampai sini ya? Supaya tidak nampak antara kuburan dan masjid ini bersatu dalam satu tanah. Kalau ternyata tidak bisa dilakukan hal itu, ya, maka solusinya adalah bisa dipindah. Mana lebih dulu? Yang berdiri di situ lebih dulu menempati siapa? Masjidnya atau makbarohnya. Kalau ternyata masjidnya, maka yang dipindah adalah makbarohnya. Kalau ternyata makbarohnya duluan, maka yang dipindah adalah masjidnya. Ya, oleh karena itu jadi harus berhati-hati. Kemudian lalu bagaimana apabila masjid dan kuburan ini beda tanah, tapi tidak ada pembatas dinding? Boleh, boleh. Tapi sebisa mungkin berikan pembatas yang membedakan, tanda yang menunjukkan antara tanah masjid dan tanah kuburan ini berbeda. Contoh seperti jalan, ya kan? Jalan kan otomatis membedakan. Ini loh, jalan ini menjadi pembeda. Ini kuburan, tanah kuburan statusnya ini tanah masjid. Nah, seperti itu. Kemudian lalu bagaimana dengan orang yang sholat di masjid
yang terdapat kuburannya, karena sudah tafsir tadi ya, paham tidak untuk sampai sini? Ternyata di situ masjidnya sama kuburan jadi satu tanahnya, maka tidak boleh sholat di dalamnya. Apabila setelah sholat dia tahu kalau masjid itu ada makbarohnya, para ulama mengatakan diulangi lagi itu lebih selamat. Diulangi lagi itu lebih selamat. Paham ya sampai sini ya? Jadi ulangi lagi di rumah lebih selamat, supaya masa yang kita nggak khawatir ibadah kita nggak diterima. Jangan pede, insya Allah diterima kok, anak aja nggak tahu kok tadi. Ya jangan gitulah. Seorang muslim itu beribadah kepada Allah dengan benar, dengan kesungguhan, dengan sepenuh hati, totalitas. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu pembahasan seputar masalah masjid dan kuburan. Ya, mungkin kalau seandainya ada kesalahan dari penjelasan ana, silakan antum sampaikan ke ana, silakan berkomentar, silakan antum sanggah, tidak masalah. Ya, yang namanya ilmu itu juga luas, dan tetap seorang muslim itu diperintahkan untuk menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu pahit, meskipun kebenaran itu tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, meskipun kebenaran itu baru kita tahu dan ternyata berbenturan dengan kebiasaan kita. Mana yang harus kita bela? Kebiasaan buruk kita atau kebenaran? Kebenaran. Karena hakikatnya seorang hamba diciptakan untuk beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, bukan memperturutkan kebiasaan yang salah kemudian dijadikan sebagai bentuk ibadah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Beberapa faedah dari satu ayat ini. Ya, kenapa tidak boleh menyembelih di tempat yang terdapat unsur kesyirikan? Karena disamakan dengan Nabi dilarang oleh Allah. Ada kias di situ. Nabi dilarang oleh Allah untuk berdiri sholat di masjid dirar. Paham sampai sini ya? Oleh karena begitu pula dengan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam masalah penyembelihan. Tidak boleh menyembelih di tempat yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Tidak boleh sholat di masjid yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Apalagi contohnya? Tidak boleh bersedekah kepada suatu acara yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Enggak boleh. Meskipun antum sedekahnya untuk sedekah, tapi kan penggunaannya antum tahu. Kecuali kalau antum nggak tahu ya penggunaannya, ya antum nggak tahu penggunaannya, ya itu urusan mereka. Adapun ternyata antum tahu bahwasan ditulisi ayu sedekah untuk beli sapi larung saji contohnya, maka lebih baik antum jangan bersedekah. Paham sampai sini ya? Meskipun antum bersedekah niatnya ikhlas kepada Allah, tapi kan penggunaannya kepada selain Allah, maka berhati-hati, ditakutkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, waktu semakin mepet, kita masuk pada faedahnya. Ya. Yang pertama adalah larangan menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang terindikasi atau terbukti terdapat prosesi penyembelihan kepada selain Allah. Dan ini sebagai bentuk qiyas. Qiyas itu adalah analogi. Ya kan, kalau bahasa kita analogi ya. Artinya disamakan. Artinya menyamakan sesuatu dari dua hal, kemudian disamakan karena memiliki sebab musabab yang sama. Sebab musabab yang sama. Contoh, dan apakah dalam Islam itu ada qiyas? Ada. Qiyas itu analogi, dianalogikan, disamakan. Dua unsur yang berbeda disamakan karena memiliki hukum dan sebab musabab yang sama. Paham ya? Contoh, berzakat dengan menggunakan beras, bid'ah atau tidak? Tidak. Sejahil-jahilnya orang yang mengatakan sedekah dengan beras itu bid'ah, itu jahil. Ya, itu adalah kejahilan yang nyata. Beras itu makanan pokok, dan beras itu belum ada di zaman Nabi SAW. Loh, itu saat kan ada nasi Bukhari, nasi mandi, nasi kapsah, nasi kebuli, nasi apa? Nasi Arab, Zat. Antum tahu itu berasnya bukan dari sana.
Antum melihat karung berasnya, bekas dari India Pakistan. Bukan dari mana? Bukan dari Saudi Arabia. Jadi di zaman Nabi SAW bisa dipastikan bahwasannya beras itu belum ada. Artinya beras itu belum masuk ke Jaziratul Arab. Yang mereka makannya roti, gandum, kurma, ainab itu kismis, makanan pokok mereka, ya kan? Dan makanan pokok yang lainnya. Oleh karenanya Nabi SAW ketika memerintahkan zakat kepada sahabat-sahabatnya, kepada umatnya, Nabi membiarkan ada sahabat yang membayar zakat dengan gandum, ada sahabat yang membayar zakat dengan ainab, dengan apa? Dengan anggur kering kismis. Ada sahabat yang membayar zakat dengan kurma. Ada sahabat yang membayar zakat dengan tepung gandum, bukan gandum utuh, tepung gandum. Tapi tidak diingkari oleh Nabi. Kenapa? Karena pada intinya adalah pada makanan pokok. Sedangkan makanan pokok di daerah kita apa? Nasi atau beras, maka disamakan. Hukum nasi, hukum beras sama dengan hukum makanan pokok berupa kurma. Loh Ustaz, di kita Ustaz makanan pokoknya bukan kurma. Iya kita. Di zaman Nabi makanan pokoknya itu adalah kurma. Bahkan apa bukti kurma itu makanan pokok? Membayar kafaroh dahulu, memberikan makan orang miskin itu bukan makanan snack. Antum jangan pikir memberikan 60 orang fakir miskin sebagai bentuk kafaroh karena sebab dia menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, kan ada itu syariatnya. Maka menggunakan bahan makanan pokok atau makanan pokok. Nggak boleh snack ciki-ciki gorengan antum kasih, nggak boleh. Yang dikasih adalah makanan pokok. Nabi saat itu memberikan kepada orang Arab Badui yang melakukan kesalahan dan dosa itu saat itu, memberikan satu keranjang kurma yang digunakan untuk membayar kafaroh itu. Dan itu menunjukkan bahwasannya kurma yang dijadikan alat membayar kafaroh adalah bahan makanan pokok saat itu. Kita aja yang makan kurma kalau Ramadan, itu pun dapatnya 3. Nggak kenyang ya kan? Kembung iya, kebanyakan air. Nah, seperti itu. Karena kita bukan makanan pokoknya bukan kurma, makanan pokok kita nasi. Nah, apa contohnya? Antum kalau buka puasa, ana yakin meskipun ikut sunnah Nabi kurma dimakan, dalam perut kita tetap menggerutu nasi selalu diminta. Ya, kalau bisa adzan nasi dulu. Tapi karena sungkan sama jamaah yang lain, kurma dulu akhirnya. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, begitu. Dikiaskan antara beras sama kurma, beras dengan gandum. Kalau sekarang pertanyaannya gini, kalau ternyata ada di suatu daerah yang makanan pokoknya bukan beras, bukan nasi, bukan padi, tapi yaitu jagung. Ada daerah yang makanan pokoknya jagung? Ada, bisa jadi ada. Maka dia membayar zakat dengan bahan makanan pokok yang ada, yaitu jagung, bahan makanan pokok setempat. Kita lihat ada saudara-saudara kita di daerah Indonesia Timur yang mereka makanan pokoknya adalah sagu. Betul ya? Sagu. Maka mereka membayar zakat bisa dengan tepung sagu. Boleh? Boleh. Karena apabila memang itu makanan pokok mereka. Loh Ustaz, ternyata di satu daerah itu makanan pokoknya mustarok. Mustarok itu campur. Nasi jagung. Jadi nasi jagung, ya kan? Maka yang dilihat adalah ghalib di suatu negeri secara umum. Bukan di daerah itu saja berarti. Kebiasaan masyarakat Indonesia secara umum apa itu? Beras ya, sudah beras. Jangan ambil jagungnya. Karena toh antum masak nasi jagung, takaran nasinya lebih banyak daripada takaran jagungnya. Nggak mungkin kan antum masukin nasi seperempat jagung sekilo, ya kan? Iya. Padahal hakikat nasi jagung itu jagung aja tanpa beras, betul nggak? Iya. Tapi karena kita, terutama anak sendiri di desa, kalau pulang itu ya makannya nasi jagung, nasi dikasih, insya Allah antum tahu ya, nasi jagung begitu. Bukan berarti nanti biar zakatnya pakai jagungnya.
tapi bayar zakatnya pakai berasnya. Ada lagi di suatu daerah makanan pokoknya itu adalah singkong kering atau disebut dengan gaple atau tiwul. Pernah dengar ya? Daerah Gunung Kidul dulu. Kalau sekarang udah mulai banyak beras insya Allah. Karena sana agak kesulitan, maka biasanya menanam singkong. Bahkan ada di daerah-daerah tertentu yang memang di situ adalah makan pokoknya udah full 24 kali 7 itu makanannya adalah singkong. Maka boleh nggak di situ seseorang atau masyarakat situ berzakat antar sesama dengan menggunakan bahan pokok tersebut? Boleh. Karena dikiaskan kepada bahan makanan pokok di zaman Nabi SAW karena hukum dan sebab musababnya itu sama. Paham ya? Di sini terdapat kias. Contoh lagi kalau antum belum paham. Masalah riba. Antum sudah belajar sama Ustaz Ali ya? Sudah belajar sama Ustaz Ali? Sudah belajar apa belum? Kayaknya sudah ya kan? Asnaf ribawi, betul nggak? Iya, cuma nggak inget aja. Dulu nggak tahu, sekarang nggak inget. Besok apa lagi alasannya? Ya, dulu tahu riba, nggak tahu, diajarin. Tanya lagi, kemarin udah bahas riba, sudah. Apa? Nggak inget. Besok apa lagi? Tapi ini kurangnya murojaah. Oke, asnaf ribawi itu ada berapa? Barang-barang yang mengandung unsur ribawi itu ada berapa? Ada 6. Ada 6 atau 5 atau 4. Ayo berapa? 10. Yang benar yang mana? 6. Kan bingung kan? Ada 6. Yang pertama emas, terus perak, terus garam, terus apa lagi? Beras, garam, gandum, bur, syair, tepung gandum. Apa lagi? Kurang satu. Milh, apa? Milh itu garam. Apa lagi? Kurang satu. Kurma? Ya, kurma. Tamer. Kurma. Jadi emas, perak, garam, gandum, tepung gandum, kurma. Nah, ini asnaf ribawi. Nah sekarang uang masuk yang mana? Boleh nggak transaksi riba dengan uang bukan dengan emas? Nggak boleh tetap. Lo kan bukan emas, Sat. Emas di sini, emas dan perak itu fungsinya sebagai alat tukar dan mata uang kertas kita pun sebagai alat tukar. Dan kias uang kepada emas itu sama karena sama-sama sebagai alat tukar. Apapun itu alat tukarnya tidak boleh terjadi riba. Paham sampai sini ya? Iya. Nah, tidak boleh. Riba itu tidak boleh meskipun contoh seperti emas dengan uang. Ini nggak boleh. Paham contohnya? Contohnya gini. Paham maksudnya? Contohnya begini. Ana beli emas ke si fulan contohnya. Pak, ana beli emas, oke. Gimana ya caranya? Ternyata jauh, orangnya nggak bisa COD-an, nggak bisa ketemu. Ya sudah, kalau begitu transfer dulu uangnya ya. Transfer uangnya. Nanti kalau sudah transfer uang, sudah dikonfirmasi, emasnya tak kirim. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Karena ada jarak waktu. Jadi uang itu statusnya haram dan ada unsur ribawinya karena ada jarak waktunya. Karena apabila alat tukar dengan alat tukar itu ada 2 syaratnya, ya dan biadin, maslan bimislin. Ya dan biadin itu kontan, kadarnya pun sama. Paham sampai sini ya? Kadarnya pun sama. Makanya uang sama emas ada barang, ada uang, nggak boleh ada jarak di situ. Ada jarak waktu masa tenggang nggak boleh. Atau kalau pengen lebih selamat begini, emasnya kirim dulu kepada pembeli,
nyampe emasnya langsung transfer, tes, boleh? Boleh. Karena di sini kan penukaran emas dengan uang, iya kan? Iya, makanya ini boleh. Makanya transaksi emas online itu nggak boleh. Nabung emas online itu nggak boleh. Nyicil emas online di bank syariah, tanda kutip, syariahnya siapa itu yang dipakai, ya kan? Bank syariah, syariahnya siapa yang dipakai itu? Syariahnya Yahudi itu. Iya, Anda pernah itu nulis sebuah tulisan tentang masalah muamalah kontemporer, terutama masalah bank, perbankan. Itu anak upload di WA, di Facebook, itu ribut. Teman-teman yang kerja di bank itu pada ribut semua. Kenapa? Mereka bilang apa? Kamu ini menyalahkan metode syariah yang sudah syar'i. Entah syar'inya itu syariatnya siapa yang dipakai. Kan tidak boleh nyicil emas. Boleh nggak nyicil emas? Tidak boleh. Silakan cicil emas 100.000 per bulan, setahun aja lo, sampean sudah dapat emas 1 gram. Nggak boleh, harus yadan biadin, kontan, atau masalan bimislin. Yadan biadin, masalan bimislin, 2 syarat ini harus kontan, harus ada kadarnya sama, kontan. Nggak boleh ada tenggang waktu, nggak boleh ada perbedaan kadar. Paham sampai sini ya? Nggak ada ceritanya perbedaan kadar. Yang penting beratnya sama, tukar. Ustadz, anak punya emas 1 gram, tapi bukan 24 karat, 18 karat contohnya. Mau anak tukar dengan emas 24 karat yang 1 gram. Bagaimana? Langsung tukar enggak apa-apa. Kalau ternyata Ustadz yang punya barang 24 karat ini minta uang tambah, boleh nggak? Nggak boleh. Lu kok ya enak Ustadz yang 18 gram kalau begitu? Ya sudah, caranya dirubah supaya tidak riba. Supaya tidak riba. Gimana caranya? Jual dulu emas 18 karat tadi, 1 gram 18 karat tadi, dapat duit berapa? Ya sudah, habis itu belikan emas sedapatnya yang 24 karat. Entah dapat setengah gram, entah dapat setengah 3/4 gram, nggak sampai 1 gram. Yang penting diuangkan dulu, dijual dulu. Paham sampai sini ya? Dan ini boleh, terhindar dari riba. Dan Masya Allah ya, riba itu di zaman sekarang semua lini itu ada ribanya. Hati-hati, ada gorornya. Muamalah sekarang banyak gorornya. Apa? Yang pay itu, paham? Yang pay itu uang elektronik. Mau yang belanja online ada pay-nya, atau orang naik ojek online ada pay-nya juga, mesen food ada pay-nya. Itu hati-hati dengan goror. Ya, dan kita katakan uang elektronik menyebabkan inflasi, menyebabkan penurunan rupiah, itu karena sebab banyaknya tersebar uang elektronik. Orang kalau uang elektronik itu nggak bisa dikontrol, mau jumlahnya berapa terserah. Lawang cuman angka di HP, betul nggak? Iya, jasadnya nggak ada. Ya sudah, pokoknya mainnya di situ kan. Terserah orang mau ngetik, mau si servernya ngetik 1 M, ya sudah masuk 1 M. Iya kan? Tapi masalah dicairin bisa nggak? Pasti butuh proses sulit untuk mencairkan itu. Iya kan? Dengan banyak alasannya. Saya punya saldo pay, Anda nggak nyebut merek ya, pay kan saldo istilahnya ya. Anda punya saldo pay 10 juta, bisa nggak dicairin langsung 10 juta? Oh, syarat ketentuan berlaku. Bener nggak? Iya ya begitu, supaya uang itu nggak ada dunia nyata, tapi uang itu menjadi uang digital, uang online. Dan itu salah satu sebab penurunan angka mata uang, penurunan mata uang, lemahnya mata uang suatu negara, dan salah satu sebab inflasi. Makanya berbanggalah menggunakan uang yang nyata saja. Ada kartu member? Tidak ada. Ada apa? PIP? Enggak ada. Ya sudah, bangga. Nggak usah pakai uang elektronik. Kalau toh seandainya mau pakai, itu pun harus dipertimbangkan masalah hukumnya. Ditakutkan ada gharar, tipu muslihat semacamnya.
Baik, kemudian faedah yang kedua. Waduh, ini waktunya habis nih, Pak. Ya, kita langsung singkat-singkat saja. Faedah yang kedua adalah dianjurkan untuk sholat bersama jamaah orang-orang salih, ya, yang mereka selamat dari segala macam tipu muslihat. Jadi kalau mau sholat di tempat orang-orang yang memang sudah jelas, jangan di tempat orang-orang yang di situ ada unsur tipu muslihat. Karena di zaman Nabi saja ada masjid yang digunakan untuk tipu muslihat. Betul kan? Itu di zaman Nabi. Masa ya Ustaz zaman sekarang ada? Ya insya Allah pasti ada. Bukankah semakin jauh dari kenabian maka kondisi manusia semakin buruk? Betul kan? Iya. Masjid digunakan sebagai tempat untuk berkampanye. Betul nggak? Iya. Bukan lagi di posyandu sekarang. Nggak laku kampanye di posyandu di kecamatan, nggak laku. Di mana? Masjid. Ini nggak boleh. Masjid itu tempat untuk ibadah, full untuk ibadah. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Bahwasanya masjid itu milik Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah, tidak boleh. Kemudian yang ketiga, penetapan sifat mahabbah untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kelayakan Allah Subhanahu wa taala dari semua sifatnya. Allah memiliki sifat mahabbah, sifat cinta. Innallaha yuhibbul mutatahhirin wallahu yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, yaitu orang yang bersih hatinya. Berarti di situ ada penetapan Allah memiliki sifat cinta. Jadi dalam menetapkan sifat, kita tidak boleh menetapkan sifat untuk Allah kecuali Allah yang telah menentukan nama dan sifat untuk dirinya. Baik, kemudian yang keempat, al-hasu ala isbaghil wudu wa tatahhuri minan najasat. Ya, anjuran untuk bersungguh-sungguh dalam wudu serta bersuci dengan cara yang benar dari setiap najis. Jadi wudu itu yang benar, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil yang ada. Kalau toh seandainya ada perselisihan pendapat dari kalangan para ulama, ya silakan berlapang dada. Paham ya? Tidak perlu sewot-sewotan. Karena ada beberapa hadis kayak sumpama, anak pernah ditegur orang nih, pernah tegur orang. Ya jazakumullah khair sudah menegur anak. Jadi anak pernah wudu itu 2 kali basuh, 1, 2 begitu toh ya, 1, 2, nah itu 2 kali. Itu ditegur, Mas kurang 1, tidak boleh, harus 3. Padahal ada dalil yang mengatakan wudhu itu boleh 2 kali basuhan, 2 kali mencuci, cukup itu. Bahkan ada yang mengatakan, ada hadis yang mengatakan 1 kali sudah cukup. Nah, kita karena tidak sampai ilmunya, akhirnya mengingkari sesuatu yang ada dalilnya. Paham sampai sini ya? Mengingkari sesuatu yang ada dalilnya. Ada seumpama orang, contoh, ketika berwudu dia tidak istinsyak atau istinsar, tidak berkumur-kumur, tidak memasukkan air ke hidung, betul nggak? Tidak menyela-nyela jari. Sekarang apa hukumnya masukkan air ke hidung? Sunnah, bukan merupakan bagian dari rukun wudu. Rukun wudu membasuh wajah, mencuci wajah. Kemudian setelah itu mencuci tangan sampai ke siku, bukan membasuh ya. Membasuh kan ngambil air sampai gini-gini, membasuh namanya. Tapi mencuci, betul-betul dicuci dengan air. Kemudian baru membasuh kepala plus telinga, baru kemudian mencuci kaki. Itu rukunnya. Adapun yang lain-lain itu adalah sunnah. Di antaranya adalah menyela-nyela jenggot bagi antum yang punya jenggot. Ya, Ustaz cuma 1, enggak apa-apa, salah aja, enggak apa-apa. Minimal dapat sunnahnya kan, daripada enggak sama sekali. Ya, apabila tidak bisa dapatkan semuanya, ya minimal jangan ditinggalkanlah sebagiannya. Ya, baik. Kemudian yang kelima, anna niyata tu'assiru fil biqa'. Bahwasanya niat itu berpengaruh pada kondisi seseorang. Jadi kalau niatnya itu baik, insya Allah kondisinya baik.
Ya, yang nampak adalah kebaikan, tapi apabila niatnya buruk maka akan nampak keburukan. Kemudian yang keenam, masyru'iyatu saddi dzara'i al-mufdiyati ila syirki. Ya, disyariatkan untuk menutup semua pintu-pintu keburukan yang mengarahkan kepada kesyirikan. Jadi supaya tidak terjadi penyembelihan kepada selain Allah, dilarang untuk menyembelih di tempat prosesi penyembelihan untuk kesyirikan. Jadi itu disebut dengan menutup pintu kemungkinan terjadinya keburukan. Dalam bahasa syariatnya disebut dengan saddud dzari'ah. Saddu adzari'ah. Tapi wallahu a'lam bishawab. Insyaallah cukup ini yang bisa kami bahas di pertemuan malam hari ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Apabila ada penjelasan yang kurang berkenan atau kurang jelas, silakan nanti bisa diralat kembali atau bisa dikoreksi kembali kepada kami. Kemudian bisa tanyakan juga kepada ustaz-ustaz yang lainnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.